Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Karel Story. Kali ini saya berkunjung ke salah satu pondok pesantren. Kebetulan acara penjengukan ponakan saya dan ketemu dengan salah satu ustadz pembimbing di sini. Cuma yang menarik dia adalah tengah mengikuti kuliah, namun sambil kuliah dia berkecimpung atau membantu atau mengabdi atau membimbing di pondok ini. Ya, karena pemirsa, jarang saya temui seorang pemuda yang habis sekolah dasar dari SD, SMP, SMA mau kuliah tanpa punya biaya, maksudnya tergolong orang-orang elit lah, ekonomi sulit untuk melanjutkan kuliah, butuh biaya, namun dia adalah seorang yang pengen kuliah, tapi bagaimana caranya, kira-kira mengirit ya, menghemat biaya kuliah dan sambil mengabdi di salah satu pondok. Inilah dia pemirsa, Ustadz Amir. Halo, assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ustadz, lulus SMA ya? MA. Oh, MA ya? Iya. MA tahun berapa? Tahun 2001. Agak kenceng ngomongnya, Tad. Siap. Aja gue terbiasa banget, Tad. Tahun 2001. Iya. Nah, terus ngabdi di pondok ini tahun berapa? Dari 2001 juga. Oh, jadi begitu lulus di MA langsung mengabdi ya di sini. Kira-kira alasan atau motivasi Ustadz kok ngabdi, atau enggak cari pekerjaan, atau ya mungkin kuliah dengan konsentrasi dan ya seperti yang lainnya gitu? Ya, salah satunya karena saya ingin menambah wawasan dalam ilmu agama, jadi saya mengabdikan diri dan juga ikut kuliah. Jadi kuliah sambil ngabdi. Nah, jadi sekali mendayung berapa pulau terlampaui, artinya sambil kuliah sambil praktek di lapangan. Kuliahnya jurusan apa sih? Jurusan PGMI. PGMI itu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oh ya, jadi sambil kuliah sambil melihat bagaimana realita di lapangan menghadapi tentu santri-santri atau siswa ya di sini. Ya, itu kuliah fakultas apa maksudnya ya? Fakultas Agama. Oh, Fakultas Agama Islam. Nah, tapi prodinya PGMI ya. Yaitu pemirsa, jadi dia sambil kuliah sambil ngabdi di salah satu pondok, artinya belajar sambil cari pengalaman ya, Itu antara tugas di pondok atau tanggung jawab di pondok pesantren dengan mengikuti kuliah, kadang ada waktu yang berbenturan atau masalah. Alhamdulillah ya, selama ikut kuliah terus ngabdi itu waktu tetap tertata. Jadi waktu kuliah itu habis duhur sampai sore jam 5. Jadi waktunya itu nggak bertabrakan gitu. Jadi anak pas waktu siang itu tidur, terus sholat asar, habis itu piket ngaji, mandi, saya udah ada di pondok. Di pondok, jadi aman. Kuliah juga dari hari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis ya, berarti Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada jam kuliah ya. Iya. Dan bisa totalitas untuk mengerjakan tugas-tugas di pondok ya. Iya, begitu. Lulus MA ya? Iya. Iya, MA.
MA itu Madrasah Aliyah ya. Madrasah Aliyah. Ya. 2021 berarti kalau sampai tahun sekarang berarti 4 tahun. Berarti kalau kuliah sudah mau nyampe untuk S1 ya. S1 kan ya? Ya, S1. Iya. Sudah skripsi. Ya, sudah. Alhamdulillah. Bentar Berarti lagi. tinggal nunggu wisudanya. Oke, pemirsa, saya mau nanya-nanya dulu sebelum pengalaman kuliah. Saya mau nanya-nanya pengalaman Ustadz Amir selama 4 tahun di pondok gitu ya. Jadi kira-kira Mas Amir, Ustadz Amir ya. Kira-kira hal yang menarik buat Ustadz Amir selama di pondok, terutama menghadapi santri-santri. Ini pondoknya dari tingkat apa ya? Apa SD, SMP, SMP? Dari SD sampai SMP. Oh, dari SD SMP. Nah, itu kan tentu tidak lepas sering berhadapan dengan santri-santri yang setingkat SD SMP. Itu pengalaman Ustadz Amir menghadapi santri-santri tersebut bagaimana? Alhamdulillah ya, beberapa banyak pelajaran lah yang bisa dapat diambil dari pengalaman dari mendidik anak-anak. Salah satunya bisa menahan emosi, jadi lebih sabar dalam menghadapi anak-anak. Ya, memang karena anak-anak itu ya kita tahulah bahwa anak-anak itu tidak semuanya nurut, tidak semuanya pendiam, tidak semuanya bisa diatur, kadang ada yang nakal juga. Nah, mungkin dengan pengalaman itu berbagai macam karakter anak ya, kadang-kadang ada yang suka bikin kesel ya tadi ya, suka. Ada yang suka bikin marah, tapi kembali lagi itu adalah bagian daripada konsekuensi ya, harus sabar. Jadi mungkin salah satu pengalaman atau manfaat yang diambil dari Ustadz itu pada saat itu ya tadi ya. Artinya ketika menghadapi anak-anak yang susah diatur, bandel gitu kan nggak langsung emosi, bisa nahan, sabar. Karena kan sekarang katanya tindak kekerasan terhadap anak juga salah satu pelanggaran hukum ya tadi ya. Nah, kemudian tantangannya lagi kira-kira artinya kadang seseorang dibenturkan atau dihadapkan pada satu persoalan, apakah kita kuat, apakah tidak gitu kan. Kira-kira ada hal-hal yang semacam itu sampai Ustadz berpikir apakah diteruskan atau tidak, itu dalam hal apa tadi? Ya, dalam hal sesuatu yang dalam artian masalah ekonomi gitu. Jadi saya berpikiran mau ya nyetak gitu, kadang ada di apa sih batas antara lanjut tidak gitu. Oh, jadi mungkin kalau boleh saya artikan, kadang Ustadz juga butuh resiko hidup, butuh biaya kuliah gitu kan, perlu ekonomi ya. Nah, sementara kalau diem di sini itu kan tidak semudah untuk meraup itu semua ya. Jadi kadang-kadang mungkin selintas pikiran kita ini mau kerja apa gitu, atau mau keluar dari pondok. Nah, kemudian setelah proses itu melalui dan nyatanya Ustadz 4 tahun di sini, itu kira-kira pertimbangannya apa? Kok bisa bertahan? Karena mungkin diniatkan buat mengabdi, jadi kadang ya terlintas di pikiran pengen untuk mencari hal-hal yang baru, tapi terlintas di kepala gitu, oh iya saya masih ngabdi. Jadi kalau saya selesai berarti saya ingkar gitu. Jadi harus jadi
konsentrasi awalnya atau obsesi awalnya juga ya untuk mengabdi ya. Iya. Kalau mengabdi itu kan beda dengan kerja ya. Iya. Kalau kerja itu kan kadang obsesinya pada penghasilan, duit gitu Iya, kan. duit. Tapi kan kalau ngabdi kan mungkin ada hal-hal lain atau sisi lain yang ada dalam obsesi Ustadz, target Ustadz Amir seperti apa. Jadi mungkin ya Tad, maaf. Jadi kalau misalkan Ustadz kadang dihadapkan pada persoalan ada sesuatu yang ingin dikerjakan atau ada tujuan lain, jadi kembali lagi ingat sudah ya ya, jadi kembali lagi ingat bahwa memang tujuan awalnya ngabdi ya. Iya. Oh ya. Jadi ada semacam apa namanya ya, di benak Ustadz ya memang ngabdi seperti ini ya. Iya. Artinya ya konsekuensinya ya banyak godaan ya gitu ya. Nah, hal-hal yang menyenangkan kira-kira dalam 4 tahun berkecimpung, berhadapan, bermain dengan anak-anak atau dengan santri-santri seperti apa tadi? Alhamdulillah ya, banyak sekali ya sebenarnya pelajaran yang diambil, bisa dapat diambil ya. Salah satunya saya lebih bisa untuk menghargai anak-anak gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang marah ataupun apa, jadi saya nggak langsung menghakimi ataupun apa, tapi tanya dulu gitu apa masalahnya ya. Jadi buat pelajaran juga nanti barangkali saya nanti. Jadi ya kira-kira bisa lebih bijak ya dalam menghadapi persoalan dengan anak-anak, dan mungkin ada ilmu ya mungkin ya tadi. Artinya ternyata anak-anak seusia itu karakternya seperti apa ya. Kemudian pada umumnya anak-anak seusia itu masalahnya apa. Nah itu kan juga ada unsur kepentingan Ustadz juga untuk mengetahui di jenjang nanti kalau misalkan Ustadz sebagai tenaga pengajar kan, karena memang jurusannya kan PGMMI. Jadi di sana kan kalau misalkan sebagai pengajar kan artinya tidak asing lagi menghadapi anak-anak gitu ya. Nah terus dengan wali santri ya terutama dengan yang biasa santrinya dibimbing oleh Ustadz Amir, bagaimana, apakah ada hubungan yang lebih baik atau memang ada apa namanya komplain-komplain dan sebagainya dalam secara umum, secara keseluruhan itu seperti apa tadi? Secara umum ya wali santri ya berbagai macam lah karakter gitu. Jadi cara menghadapinya pun berbeda-beda. Jadi ya kita harus bisa menempatkan gitu. Ya alhamdulillah selama mampu gitu, kita mampu bisa mengatasi, terus bisa membina, membimbing, jadi aman masalah dengan wali santri ataupun apa, jadi semuanya diselesaikan. Berarti yang saya pahami tadi ya, ternyata sisi positifnya pengabdian di pesantren itu Ustadz lebih banyak tahu atau punya pengalaman bagaimana cara menghadapi anak-anak atau santri, bagaimana menghadapi wali santri atau para orang tua santri dengan berbagai macam karakter gitu ya. Jadi hubungan sosial, hubungan bermasyarakat, hubungan antar manusia paling tidak ya Ustadz sudah banyak tahu ya. Karena memang mungkin Ustadz Amir juga memahami ya orang yang karakternya seperti ini cara menghadapinya seperti apa, wali santri yang karakternya seperti ini cara menghadapinya seperti apa. Artinya di situ juga tanpa disadari dapat ilmu ya tadi ya. Iya, banyak ilmu yang bisa diambil.
Oke, itu saja pemirsa pengalaman di pondok. Nah, sekarang sedikit lagi tadi ya, pengalaman di kuliah gitu ya. Apakah ada tingkat kesulitan atau ya terutama masalah biasanya kan ya maaf tadi ya, kalau kuliah itu kan tidak lepas dari biaya. Kan bukan gratis kan kuliah, tetap bayar. Atau Alhamdulillah ya KIP dapat. oh KIP dapat ya. Tapi masih ada bayaran gitu, kayak entah itu KKN, entah itu PPL, terus kayak biaya skripsi dan lain-lain gitu. Tapi semuanya itu bisa diatasi, bisa. Alhamdulillah. Setelahnya akan ya begitu pemirsa bincang-bincang saya dengan Ustadz Amir, salah seorang Ustadz pembimbing di pondok pesantren yang sekaligus tengah mengikuti kuliah. Jadi ya saya simpulkan bahwa tidak ada alasan orang yang tidak punya duit tidak bisa kuliah. Jadi di sana ternyata memang masih banyak cara ya, dan tidak semua ternyata orang yang tidak punya kesempatan untuk kuliah itu harus berdiam diri, tetapi kalau niat, kalau ada keinginan, tentu ada jalannya tadi ya. Seperti Ustadz Amir, dia adalah seorang pemuda yang tengah mengikuti kuliah sambil ngabdi di salah satu pondok pesantren ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada sisi positif atau manfaat. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam.